Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para ikhwah wa akhwati fillah, jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sedikit karena kajian ini adalah kajian terakhir kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Kita bahas pagi hari ini tentang wasiat Nabi pada sahabatnya yang bernama Abu Darda. Siapa Abu Darda? Abu Darda adalah seorang sahabat orang Ansar yang beliau masuk dalam Islam, yang setelah masuk dalam Islam beliau menjadi orang yang paling zuhud. Saking zuhudnya beliau tinggalkan jual beli, jadi beliau nggak lagi dagang. Beliau mengatakan, kalau seandainya bisa aku gabungkan antara dunia dengan akhirat, maka pasti aku akan menggabungkannya. Tapi aku tidak mampu, karena pasti ada yang lebih aku condongkan. Maka aku lebih memilih kepada kecondongan kehidupan akhirat dan aku tinggalkan dunia. Saking zuhudnya Abu Darda, setiap hari lebih banyak hari-harinya diisi dengan puasa dan malamnya diisi dengan qiyamul lail, sampai kemudian menjadikan istrinya gak kesentuh, gak sempat nyentuh istrinya. Bukan gak sempat, memang malamnya hanya diisi dengan tahajud, siang diisi dengan puasa. Makanya istrinya akhirnya frustasi, wis gak merawat diri. Kenapa merawat diri tapi gak ditelok, gak dipegang, gak di apalah. Mirip kayak bapak-bapak lah. Tapi pada zaman rahmati Allah, ada 3 pesan Nabi kepada Abu Darda. Apa pesannya? Ini hadis riwayat Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Ini yang mengisahkan sendiri itu Abu Darda. Abu Darda mengatakan, qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku bitalatin, dengan 3 wasiat. Lam ada'ahunna ma'ishtu, yang aku tidak boleh meninggalkan selama aku masih hidup. Apa pesan beliau? Yang pertama, pesan Rasulullah kepada Abu Darda, bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Pesan Rasulullah kepada Abu Darda yang pertama, jaga puasa 3 hari dalam satu bulan. Puasa apa namanya?
Puasa nggak ada ayyamul bidnya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Di sini kemudian kalau di dalam kitab fiqh sunnah lin nisa di bab fikih puasa, di situ disunnahkan memilih puasa di malam-malam bid, di hari-hari yang terang. Maka disebut dengan ayyamul bid karena malamnya itu terang benderang kena sinar rembulan. Tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Tapi seandainya di antara 3 tanggal itu ada yang menghalangi kita untuk bisa berpuasa, maka bisa diganti di hari yang lain. Jadi contoh dengan tanggal 14-nya nggak bisa, 13 puasa, 15 puasa, 13-nya ganti di hari lain. Karena perintahnya berpuasa 3 hari dalam setiap satu bulan. Kenapa sunnahnya 3 hari? Kenapa Nabi berpesan 3 hari dalam 1 bulan? Apa hujahnya? Karena setiap satu ibadah Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan kasyamis syahr, maka setara dengan orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh. Ini juga nanti setara dengan apa? Orang yang puasa Ramadan. Nabi mengatakan man shoma Ramadana thumma atba'ahu syittan min Syawal qasyamid dahr. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelah selesai Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya setara dengan 1 tahun. Kok bisa 1 tahun? Karena Ramadan 30 hari kalikan 10 berarti berapa? 300. Sedangkan 1 tahun kalender kita ada 300 berapa? 354. Kan kalender Islam. Nah kan memang kita puasanya itu puasa apa? Maret apa puasa Ramadan? Jadi yang dihitung itu dalam Islam itu kalendernya kalender Islami. Makanya kalau jenengan mengeluarkan zakat mal, jangan menghitung kalender Masehi, karena nanti satu saat pasti ada 1 atau 2 tahun yang hilang. Nabi Muhammad usianya itu 60 tahun kalau kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriyah 63 tahun. Makanya lebih banyak 11 hari kalender Masehi dibanding dengan Hijriyah. Maka kata Nabi, siapa berpuasa 1 bulan 30 hari setara dengan 300, maka butuh 6 hari lagi biar menjadi 354. Ditambahlah dengan puasa Syawal. Maka para jamaah rahmati Allah, inilah keutamaan, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Setiap melakukan amal ibadah maka dilipat gandakan pahala menjadi 10. Sama dengan perintah sholat pertama kali. Berapa kali perintah sholat? 50. Kemudian dikurangi menjadi 5. Tapi apa pesan Allah? Walaupun 5 kali engkau melakukan sholat, tapi pahalanya setara dengan yang 50 kali. Karena 1 kali sholat dilipat gandakan menjadi 10. Ini pesannya Nabi. Makanya puasa 3 hari yang mampu. Yang nggak mampu masih banyak yang lain. Ingat ya, masuk Islam itu nggak harus sama. Nabi Muhammad itu melihat para sahabat disesuaikan dengan kondisinya. Ada yang masuk surga itu karena kemampuan dengan bacaan dan tahfidz Qur'annya, masuk surga. Ada yang masuk surga karena apa? Kayanya, sedekahnya. Ada yang masuk surga karena pandainya bermain pedang sehingga ditunjuk untuk menjadi panglima perang. Jadi masuk Islam itu pintunya, modelnya banyak, macam-macam, dan gak harus sama.
Orang, aduh Ustaz, saya kalau puasa nggak mampu. Kenapa? Pekerjaan saya berat. Ya jangan ngambil yang puasa. Masih banyak pintu surga yang lain. Bahkan kisahnya periwayat hadis itu Abu Daud. Lah Abu Daud itu masuk surga gara-gara apa? Gara-gara senang menjawab orang bersin. Yang bersin tok dijawab, itu masuk surga. Makanya nanti ada orang bersin, tetangganya bersin, datangi, ketuk pintunya. Apa mbak? Yarhamukallah. Habis itu nunggu jawabannya apa? Yahdikumullah. Pulang ke rumah, bersin lagi orangnya, balik lagi. Dan itu terbukti. Siapa yang mengisahkan? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalam kisahnya apa? Inna Aba Daud ishtara al-jannata bidirhamin. Kisahnya judulnya apa? Sesungguhnya Abu Daud itu membeli surga dengan 1 dirham. Makanya di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga, itu masuk surganya dengan model masing-masing. Jadi surga itu bukan hanya dimiliki sama orang kaya atau yang banyak sedekah. Enggak, orang miskin yang banyak sedekah dengan amaliyahnya juga ada jaminan masuk surga. Kira-kira kalau bapak ibu apa? Pintu surga yang mana? Yes, manut dah. Kan ibaratnya gini ya. Allah itu kan menggambarkan kalau kita sudah kalau kita sudah bersyahadat itu, Allah akan ngasih kita kunci. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, Allah kasih kita kunci. Kunci apa itu? Kunci surga. Jadi surga itu kuncinya bukan di satu organisasi. Orang kalau sudah bersyahadat, selama syahadatnya tidak batal, Allah kasih ini kunci surgamu. Cuma surga itu kan ada pintu. Kunci ini itu kita yang mengikir. Cocok dengan pintu mana? Surga itu kan ada 8 pintunya. Kita dikasih besinya, ini kunci surgamu. Tapi harus dibentuk dulu biar nanti cocok. Dikikir. Ada yang menjorok ke dalam, artinya yang menonjol. Contoh yang menonjol itu sholatnya. Oh berarti nanti ini cocok masuk lewat pintu babus sholat. Ada yang sholatnya standar. Kenapa? Mampunya hanya 5 waktu, nggak mampu yang lain. Oh mungkin yang menjorok bagian sedekahnya, maka nanti akan masuk lewat babus sedekah. Ada yang mungkin kemampuan di mana? Jihadnya bagus, jihad fi sabilillah. Mungkin yang menonjol jihadnya, maka nanti masuk lewat babul jihad. Lah gimana Ustadz kalau kayak jenengan, kayak bapak ini kan gak mampu berjihad, negara kita aman, terus mau masuk lewat pintu jihad, lewat apa? Lewat, kata Nabi, menikahi janda. Ini benar, bukan menikahi, menafkahi. Salah ngomong nih. Menafkahi. Saya bacakan hadisnya. Nih, tolong ibu-ibu tidak usah didengar sebentar. Ini untuk bapak dulu. Hadisnya untuk bapak. Apa kata Rasulullah? As-sa'i 'alal armalah. Siapapun yang berusaha menafkahi janda, wal masakin, dan orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, maka pahalanya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yes. Gak cukup hanya di situ. Wa kalladzi yasumu minan nahar, dan seperti orang yang banyak berpuasa di siang harinya. Wa kalladzi yaqumu minal lail, dan setara dengan orang yang banyak qiyamul lail. Wih, cangkep itu. Nafkahi aja janda, jadi kan dapat pahala jihad, pahala puasa, sama pahala qiyamul lail. Wih, lengkap ini. Tiga-tiganya dapat sudah. Nah, janda yang mana? Janda muda. Memang perintahnya begitu. Sebentar, belum selesai. Kalau janda tua itu ditanggung anak. Kalau janda umur 80, dia punya anak. Anaknya yang punya kewajiban menafkahi. Kalau janda muda yang punya anak 1 kecil, itu yang dinafkahi. Yang miskin. Kalau yang kaya, nomor WA Nabiro. OTP, Pak. Tapi para jamaah rahmati Allah. Yang kedua, apa perintahnya? Wasalatid duha. Nabi pesan jangan tinggalkan salat duha. Ini kepada siapa?
Abu Darda. Kita belajar untuk bisa menjaga mungkin sholat duha. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Mungkin jenengan kerja mau masuk kantor jam 7, setengah 7 sholat dulu di rumah 2 rakaat itu sudah mencukupi. Kalau mau 8 rakaat, nanti di bulan Ramadan lebih-lebih 1 hari, artinya 30 hari belajar dijaga sholat doa, jangan sampai putus. Karena yang terakhir ini yang akan kita bahas, wa bi alla anama hatta utira, dan jangan tidur kecuali sudah melakukan sholat witir. Jadi pesannya Nabi pada Abu Darda, witir dulu baru tidur. Pertanyaannya, lebih afdal mana antara witir di awal sebelum tidur atau witir setelah sholat tahajud? Lebih afdal mana? Ini jawabannya. Hadis riwayat Muslim. Man khafa alla yaquma min akhiril lail. Kata Nabi, barang siapa yang khawatir tidak akan bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka berwitirlah di awal. Jadi kalau kondisi fisik bapak mungkin capek, kemungkinan tidak bisa tahajud karena kondisi lelah, maka jangan tidur. Habis sholat isya, ba'diyah sudah, ambil 3 rakaat saja sudah cukup. Tidur sepanjang malam, setara kita dengan orang yang sholat sepanjang malam. Jadi kalau takut silahkan witir di awal. Wa man tami'a yaquma akhirahu, dan barang siapa yang yakin malamnya itu akan bangun, falyutir akhiral lail, maka berwitirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudah, karena sesungguhnya salat di akhir malam itu masyhudah, lebih disaksikan, wa dzalika afdalu, dan itu lebih utama. Makanya kalau nanti 10 hari terakhir, dengan kalau masih mau nambah di akhir, lebih afdal witirnya di akhir. Kan kadang kita Ramadan 10 hari terakhir tarawihnya malam ya, kemudian 1/3 malam juga tahajud. Mana yang lebih afdal witirnya? Di akhir. Tapi gimana caranya? Iki sing rada angel. Kan kita ikut sama imam. Kalau sama imam perintahnya disuruh apa? Sampai selesai. Baik, nanti kita bahas caranya. Kemudian Rasulullah mengatakan al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu wajib bagi setiap muslim. Kata wajib di sini artinya penekanan bahwa witir itu merupakan satu amalan yang utama bagi setiap orang muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa yang mau berwitir dengan 5 rakaat witir, maka silahkan. Wa man ahabba yutir bi talatin, dan barang siapa yang mau witir dengan 3 rakaat silahkan. Falyaf'al. Wa man ahabba yutir bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang mau witir dengan 1 rakaat maka lakukan. Berarti witir itu paling sedikit 1 rakaat. Kemudian boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, bahkan boleh 11. Makanya sholat kita yang 11, kalau versi Nahdlatul Ulama, kita ini hanya sholat witir. Makanya kalau di masjid NU itu mesti berapa? 23. Di sini berapa? Berarti witir toh. Enggak sama tarawih. Berarti tambah bulan ini jadi berapa? 23. Siap? Nah, nanti kita bahas dalilnya. Tapi ini banyak ya. Kemudian ini keutamaan orang yang qiyamul lail. Jangan hanya Ramadan saja. Biasakan tiap malam tahajud, paksakan untuk tahajud. Kenapa? Keutamaannya nanti akan terlihat ketika berada di padang mahsyar. Ini Rasulullah mengatakan, "Idza jamallahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah." Barang siapa, kata Rasulullah, apabila Allah nanti mengumpulkan hamba-hambanya mulai generasi awal sejak zaman Nabi Adam, wal akhirin, dan zaman terakhir di kehidupan manusia.
Artinya kumpul mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir kehidupan manusia. Kumpulnya pada hari kiamat di padang mahsyar. Ja'a munadin fanada bisautin yasmul khalaik. Kemudian terdengar suara. Suara itu teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar hari itu. Saya'lamu ahlul jam'il yaum man aula bikaram. Kata yang penyeru, hari ini semua orang berkumpul akan tahu siapa orang yang pantas mendapatkan kemuliaan. Jadi ketika sudah kumpul di padang mahsyar, semua manusia terdengar nada suara dari langit, kalian hari ini akan tahu siapa orang yang paling mulia di antara kalian. Tsumma yarji'u fayunadi. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata begini, liyaquma alladzina kanat tatajafa junubuhum. Bangkitlah, berdirilah siapa? Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Artinya apa? Fayaqumun. Kemudian bangkit wahum qalil. Ternyata yang mampu qiyamul lail itu sedikit. Ternyata nanti kemuliaan orang qiyamul lail di padang mahsyar itu akan diperlihatkan oleh Allah. Yang juga tidak kalah pentingnya nanti yang diperlihatkan kemuliaan bagi orang yang senang mengumandangkan azan. Karena nanti lehernya orang mengumandangkan azan itu lebih tinggi dibanding dengan leher orang yang lain. Kenapa? Karena di dunia dia memuliakan kalimat Allah, maka di padang mahsyar Allah muliakan. Makanya cita-cita tertinggi nanti kalau sudah pensiun jadi muadzin, jangan jadi takmir. Wangel tadi takmir. Jangan enak itu bagian apa? Muadzin. Kenapa? Karena muadzin itu kalau dalam kitab ada kitab itu amalan ringan berpahala besar. Ternyata orang adzan itu nanti suara adzan ini didengar oleh semua makhluk, baik yang kering ataupun yang basah. Bisa jadi manusia, tumbuhan, hewan. Yang kering itu apa? Bisa jadi batu, tanah. Semua nanti di padang mahsyar yang kering dan yang basah itu akan menjadi saksi di hadapannya. Makanya cita-cita mulia jadi muadzin. Jangan aku pengen jadi takmir, Ustaz. Takmir itu berat. Iya, boleh jadi takmir, cuma tanggung jawabnya berat. Takmir itu bukan EO ya. Bedain. Kalau EO itu kan hanya apa? Ngatur jadwal. Kemudian apa namanya? Nyiapkan. Habis itu kunci setelah selesai, itu namanya EO. Tapi kalau takmir itu apa takmir? Itu dari kata ammar yu'ammiru ta'miro. Takmir itu artinya memakmurkan. Makanya yang sholat jamaah kayak duit 1.000 semua. Oh, makmur insyaallah. Insyaallah ya. Baik, kemudian ini kebiasaan. Kemudian ini sedikit salat yang terbaik. Ini sedikit kita bahas. Ahabbus salati ilallah salatu Dawudah. Kata Nabi, salat yang paling dicinta oleh Allah setelah salat wajib itu salatnya Dawud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling dicinta oleh Allah setelah puasa Ramadan itu puasa Dawud, ya rahmatullah. Jadi puasa Dawud, solat Dawud, puasa Dawud. Yang selama ini masyhur di kita hanya puasa Dawud. Terus bagaimana solatnya Dawud? Ini diterangkan sama Rasulullah. Kana yanamu nisfal lail. Solatnya Dawud itu tidur di setengah malam, wa yaqumu thuluthahu, dan bangun di sepertiga malamnya, wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi 1/6. Jadi sholat Dawud itu habis isya jaringan tidur, habis tidur tahajud 1/3, menjelang subuh tidur lagi. Itu sunnah. Bangun, tidur, tahajud, tidur. Habis itu bangun untuk sholat subuh. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum subuh beliau tidur lagi.
Cuma tidurnya beliau itu tangannya jadikan bantal. Untuk apa tangan dijadikan bantal? Sebagai alarm biar tidak kebablasan ketika waktunya sholat subuh. Kalau jenengan praktek, kemungkinan besar bablas. Kemungkinan besar. Ini makanya nggak usah tidur lagi sebelum salat. Jaraknya Nabi biasanya nih antara habis tarawih atau tahajud dengan subuh, Nabi standar kurang lebih kalau membaca 50 ayat. Saya nggak terlalu lama. Kemudian ini banyak. Kenapa sulit orang tahajud? Karena ini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Mana rumah yang seperti kuburan? La tukrafi surat al-Baqarah. Rumah yang seperti kuburan itu adalah rumah yang tidak pernah dingajikan di dalamnya. Terkhusus rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Baqarah. Kenapa harus Al-Baqarah? Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya istiqamah tiap malam baca Al-Baqarah. Istiqamahkan rumah jenengan, insya Allah terang benerang seperti apa istana. Tapi kalau di dalamnya nggak dibacakan Al-Baqarah, walaupun rumahnya besar, lampunya mewah, buahnya, tapi itu diumpamakan seperti kubur. Kemudian kalau mau tidur dan tidak sempat untuk berwudu, tidak sempat untuk membaca Al-Baqarah, maka syaitan itu membuat 3 ikatan di leher. Ini hadisnya. Aqidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza wa nama thalatha uqadin. Syaitan itu membuat ikatan di tengkuk leher seseorang apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla 'audatin 'alaika lailun tawilun farqud. Apa ikatan itu? Ikatan itu membisikkan malam masih panjang, tidurlah. Jadi ketika nanti bapak bangun, mungkin jam 1 bangun, kata ikatan pertama mengatakan apa? Malam masih panjang, tidurlah. Akhirnya kita tidur lagi. Ikatannya apa makin kuat. Ketika nanti bangun, fa in istayqadha fa dzakarallahu in halat uqdatun. Kalau kemudian bapak ibu bangun, langsung baca alhamdulillahilladzi ad'amana wa saqana. Itu makan itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan. Berapa ikatan yang lepas? Masih 1. Kan bangun baca doa, masih 1 lepas. Kemudian bagaimana untuk melepas ikatan yang kedua? Fa in tawadda'a in halaq uqdah. Kalau dia ke kamar mandi wudu, maka ikatan yang kedua lepas. Maka masih ada 1 ikatan ini. Fa in shalla, kalau tahajud in halat uqdatun, maka lepas 3 ikatan. Fasbana syaitan tayyiban nafs. Ini Pak, kalau jenengan setiap malam tahajud, maka paginya itu semangat, itu pasti. Jadi kalau pingin paginya semangat, bahagia, kemudian tidak ada beban apa, malamnya diisi dengan tahajud. Wa illa, akan tetapi kalau enggak tahajud, asbaha, pagi harinya khabitan nafs, maka kondisi dirinya tidak ceria, kaslan, malas mau beraktivitas. Makanya kalau pengen semangat, tahajud, paginya pasti semangat, insyaallah. Makanya Ramadan itu kan semangat pagi itu. Kenapa? Karena malamnya diisi dengan tahajud. Makanya habis sholat subuh itu subhanallah, dengarkan pengajian sampai syuruk, habis syuruk kemudian isyraq, sampai di rumah apa? Sholat duha, habis sholat duha ngaji 3 juz. Subhanallah, semangat. Siap? Kok rada abot siapnya ya? Ya apa-apa, yang penting OTW dulu, insyaallah ya. Baik. Kemudian ini banyak, nih sekarang masuk umum ini.
kalau bisa khusus untuk sholat tarawih, jenengan disunnahkan berjamaah. Kenapa disunnahkan berjamaah sedikit? Karena sesungguhnya Nabi itu ngajarin kita sholat tahajud pertama kali. Artinya sholat apa namanya? Tarawih atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan, itu pertama kali Nabi ngajarin dengan apa? Jamaah. Ini hadisnya. Anna Rasulullah sallam kharaja dzata lailatin min jawfil lail. Rasulullah sallallahu pernah keluar malam fi jawfil lail, di sepertiga malam. Fasalla fil masjid, Nabi Muhammad salat di masjid, ini bulan Ramadan. Fasalla rijalun bi salatihi, kemudian salatnya Nabi di masjid diketahui oleh sekelompok sahabat, akhirnya sahabat ikut salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nas fatahaddatsu, ketika waktu pagi sahabat yang ikut salat tadi malam cerita di masjid-masjid, cerita di tempat-tempat yang banyak sahabat nggak tahu kalau Nabi Muhammad salat. Akhirnya fajtama aktaru minhum fasallu ma'ah. Malam yang kedua makin banyak jamaah. Kenapa makin banyak? Karena orang yang tadi malam ikut sholat cerita. Kalau bahasa sekarang itu apa? Di-share di beberapa grup. Akhirnya orang yang nggak sholat tadi malam ikut sholat yang sekarang. Maka masjid makin banyak. Sama ketika waktu pagi fatahaddatsu, mereka semua yang ikut sholat cerita, berarti makin luas jangkauan ceritanya. Akhirnya malam yang ketiga masjid sudah penuh dan Rasulullah masih mengimami. Malam yang keempat tambah penuh dan Rasulullah tidak lagi keluar untuk sholat. Hatta kharaja li sholati subhi, Nabi keluar hanya untuk sholat subuh saja. Karena dulu gak sahur. Dulu Bu, sahur itu di zaman awal sholat, di zaman awal perintah puasa itu gak ada sahur. Karena dulu puasa itu dimulai dari kapan? Dimulai dari Isya. Jadi dulu awal puasa itu Isya sampai maghrib. Yang lebih parah lagi, ada seorang sahabat, ini kisah nyata itu, habis pulang dari kerja sampai di rumah maghrib, tanya pada istrinya, "Wah istriku, adakah makanan yang bisa saya makan hari ini?" Istrinya bilang, "Maaf mas, belum ada apa-apa, sabar ya, saya tak keluar dulu." Akhirnya istri keluar mencari makanan. Ketika istri sudah dapat makanan, qadarullah mendapati suami sudah tidur. Kalau sudah tidur, sejak tidur itu awal mula dia puasa. Itu terus gitu dulu sampai alhamdulillah turun Al-Baqarah 187 itu. Yang kedua, kejadiannya pernah Umar bin Khattab sudah tidur, malamnya ngelilir. Akhirnya kemudian ada keinginan syahwat berhubungan dengan salah satu budaknya. Maka Allah turunkan juga 187. Sejak itu baru kemudian ada keringanan, malam boleh makan, boleh berhubungan sampai apa? Hatta yatabayyana lakumul khaitul aswadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai subuh. Bersyukur, makanya kita disunnahkan untuk sahur. Karena yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu dimakan sahur. Makanya di sini Nabi ketika sholat subuh baru keluar. Falamma qadal fajar, maka ketika Rasulullah selesai sholat subuh, akbala 'alan nas, Nabi noleh kepada para jamaah dan berkata, fatashhadatu maqal amma ba'du. Rasulullah kemudian bersyahadat, setelah itu baru Nabi berkata, fa innahu lam yakhfa 'ala makanakum, aku tidak takut terhadap tempat-tempat kalian. Artinya aku tidak khawatir dengan keadaan kalian. Lakinni khasyitu an tafruda 'alaikum, yang paling aku takutkan kalau Allah wajibkan menjadi perkara yang wajib dan memberatkan bagi kalian. Ini yang kemudian dijadikan apa? Landasan kenapa Nabi tidak lagi ngimami sholat tarawih sampai beliau wafat. Gak pernah lagi Nabi ngimami sholat tarawih. Jelas? Maka kita disunnahkan untuk berjamaah. Makanya istiqomah, azam pada kita. Pokoknya Ramadan tahun ini saya tidak boleh ketinggalan tarawih berjamaah. Ini hadisnya
innahu man qamal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kalau ada orang yang sholat bersama dengan imam, yang dengan garis bawahi 2 bersama dengan imam, yang kedua sampai selesai. Jadi jangan pulang kalau imam belum selesai. Maksudnya apa? Kalau imam sholatnya 11 rakaat, maka jenengan jangan pulang di 8 rakaat. Walaupun ini masih banyak orang dapat 8 rakaat ngambil tarawih saja pulang. Kenapa? Karena nanti malam masih pengen nambah dan pengen nutup dengan witir. Berarti orang yang melakukan seperti itu tidak sampai selesai bersama dengan imam, dia hanya mendapatkan keutamaan sholat malam, tapi tidak mendapatkan ini, kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang jamaah sama imam sampai selesai, maka dicatat seperti orang yang sholat 1 malam penuh. Jadi dengan tidur itu setara dengan orang sholat. Jadi kita nanti tidur habis sholat tarawih selesai, tidur dicatat oleh Allah seperti orang yang sedang sholat, asalkan 2 syarat terpenuhi. Apa? Jamaah sama selesai bersama dengan imam. Insyaallah. Kemudian ya, yang ketiga, biasakan nanti di 10 hari terakhir hidupkan malam-malam ganjil. Nabi Muhammad mencontohkan, pernah Nabi Muhammad keluar dari rumahnya pada malam yang ke-23. Nabi Muhammad pernah keluar malam yang ke-25, malam yang ke-27, sampai menyangka tidak sempat untuk mendapati sahur. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Di 10 hari terakhir beliau itu menghidupkan malamnya lebih-lebih malam ganjil. Cuma tahun ini kita malamnya ganjil semua, maka kita nggak bisa memilih. 10 hari terakhir nanti jangan harus hidupkan malamnya, nggak boleh milih malam ganjil. Kenapa? Karena malamnya semuanya ganjil. Kok bisa? Karena awalnya gak bareng. Malam 21 ganjil bagi Muhammadiyah, genap bagi pemerintah. Besok malamnya ganjil bagi pemerintah, genap bagi. Kira-kira yang benar yang mana? Akhirnya bingung. Kalau kita kan begini, gimana kalau yang benar pemerintah? Siapa ngerti malam 22 bagi kita, tapi malam 21 bagi apa? Pemerintah. Gimana kalau malaikatnya turun di malam ganjilnya pemerintah? Makanya cekak bingung. 10 hari terakhir anggap saja malam ganjil. Karena banyak di beberapa masjid itu hanya melaksanakan qiyamul lailnya malam itu di malam ganjil saja. Kalau malam genap gak ada. Tapi kalau kondisi kayak begini bingung. Akhirnya 10 hari terakhir maksimal insyaallah. Kemudian bedanya gini aja, Pak. Jadi kalau di Ramadan itu namanya tarawih, kalau di luar Ramadan namanya apa? Qiyamul lail ataupun tahajud. Kenapa kok dikatakan tarawih? Karena ini yang nggak dipraktekin oleh kita. Nabi Muhammad, ini kata Ummu Salamah, istri beliau. Nabi Muhammad kan yusalli, ketika sholat malam beliau sholat. Ketika selesai sholat malam baru dapat 2 rakaat, beliau tidur. Tsumma yanamu qadra ma shalla. Jadi nanti praktekin saja. Ngimami salam dapat 2 rakaat, istirahat dulu. Ngopi sih, yang mau ngopi cek gak ngantuk. Kemudian apa? Yang mau tidur dulu. Qadra ma shalla, berapa lama? Kurang lebih setara dengan dia melaksanakan sholat. Kalau sholat 2 rakaat mungkin 10 menit, berarti tidurnya istirahat aja 10 menit. Nah ini bagus ini. Ini namanya apa? Tarawih. Kenapa? Santai. Bukan santai sholatnya ya, santai jedanya. Jadi nggak buru-buru. Maka nanti imam begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo istirahat dulu. Yang mau ngopi monggo di luar ada kopi gorengan ada di depan di warung. Monggo ditunggu 10 menit. Nah itu namanya tarawih. Setelah itu kemudian apa? Tsumma yusalli, kemudian sholat lagi. Qadra ma nama, setara dengan lamanya dia tidur.
Tsumma yanamu qadra ma shalla, kemudian tidur lagi setara dengan panjangnya dia salat. Tsumma yaqumu, kemudian bangkit fayutiru, baru kemudian witir. Makanya disebut dengan tarawih karena apa? Santai. Bukan salatnya yang santai ya, tapi apanya? Waktunya yang santai. Kalau cepat salatnya, kemudian waktunya buru-buru, itu namanya riyadhah, olahraga. Lah kan kita pingin apa? Olahraga apa pingin tarawih? Nah, santai. Makanya nanti ini nyiapkan ini, minum. Ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi, minum dulu, nyantai dulu. Boleh Pak, insyaallah. Kemudian ini banyak. Ini disunnahkan kalau bisa nih, kalau bisa hatam Quran. Kalau bisa hatam Quran. Kapan? Semalam hatam Quran di sholat tarawih. Subhanallah. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, hatam Quran di 1 bulan. Artinya hatam Quran itu 1 tarawih 1 bulan bisa menghatamkan Quran. Berarti setiap malam minimal 1 juz. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya ngambil ini Pak. Jangan dipaksakan. Ini kalau kata Abu Hanifah, wa amma fi zamanina fal afdalu ay yaqra al imam ala hasmi halal qaum min ar-rabbati wal kasal. Kalau di zaman kita yang utama itu bukan panjangnya, enggak. Yang utama itu imam membaca sesuai dengan keadaan kaumnya. Mentang-mentang imamnya hafidh Quran, dipaksain. Imam di belakang batu gak ngurus. Jangan. Kenapa? Kata beliau ini, fayaqra'u qadra ma la yujibun tafsiril qaum anil jamaah. Baca biar jamaah gak menyingkir. Coba balik rono. Ini yang bahaya. Cok sholat di situ. Kenapa? Jangan ini. Kenapa? Li'anna takthirul jamaah, karena banyaknya jamaah afdalu min tatwilil qiraah. Karena banyaknya jamaah itu lebih bagus dari panjangnya bacaan sholat. Maksudnya merawat jamaah istiqomah ke masjid itu lebih baik daripada pengin memperlama bacaan tapi jamaahnya gak kuat. Kalau mau jamaah yang lama, nanti pas sholat malam. Kalau itu kan orang datang memang khusus untuk apa? Sholat. Tapi kalau sholat tarawih itu kan banyak yang ikut. Kenapa? Karena ambil tonggo kalau enggak tarawih. Makanya ada yang tercepat berapa? 23 rakaat hanya waktu 7 menit. Di mana? Di Blitar. Ada yang setiap malam itu hatam Quran di Tamboro, di Magetan, Pondok Temboro itu hatam Quran tiap malam. Memang pondok tahfidz imamnya gantian. Jadi 1 malam itu hafidz Quran, hatam Quran 1 malam itu berarti 30 hari 30 kali hatam Quran di sholatnya itu 8 jam. Jadi sholatnya itu 8 jam. Mulai dari habis isya buyar menjelang subuh. Jadi pas buyar itu waktunya orang apa? Sahur, habis itu langsung sholat subuh. Nah, waktu ngantor tidur. Lah kan tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah. Kerjanya orang puasa ibadah. Berarti kalau ngantor kerja sambil tidur itu dapat 2 pahalanya. Pahala kerjanya sama pahala tidurnya. Insya Allah akhir bulan SK-nya turun. Apa? Dipecat Pak. Ya. Terus bagaimana sistemnya? Ini caranya. Formasinya ini 4-4-3. Ini formasi. Formasi yang masyhur itu 2, 4-4-3 sama 2-2-2-1. Ini formasi yang masyhur yang kedua. Kenapa kok ini masyhur? Karena ini caranya dikasih tahu. Salat malam itu 2-2. Apabila takut mendekati subuh, maka witir dengan 1. Dijelaskan witir dengan 1.
Ditanya oleh Abdullah ibnu Umar, matna, apa maksud dari dua-dua ya Rasulullah? Qala tusallimu fi kulli rak'atin, salam dalam setiap 2 rakaat. Di 2 2 2 1. Di sini berapa? 2 2 2 3. Witirnya berapa? 3. Kalau yang tepat ini jenengan yang pakai ini 2 2 2 2 3. Cuma di sini nggak jelas apanya ini. Nabi Muhammad SAW sholat malam 8 rakaat dan witir dengan 3. Jadi Nabi sholat berapa di sini? 8. 8-nya itu dengan cara apa? Bisa 8 rakaat langsung, bisa 4 bisa 2 Jadi kemungkinan kalau yang tadi 2 2 2 1 memang sudah dikasih tahu 2 witir 1. Dikasih tahu. Tapi kalau ini kan langsung global 8 rakaat yang masih berpotensi 8 rakaat tarawih sekaligus atau 4 atau 2 Makanya yang paling masyhur itu yang ini. Witirnya berapa di sini? 1. Boleh witirnya 3, boleh. Dengan cara apa? Dipisahkan ini. Witirnya 3 rakaat tapi 2 kali salam. Ini yang dipakai di masjid-masjid Nahdlatul Ulama. Hadisnya ini sahih. Nih. Anna Abdullah ibn Umar yusallimu baina rak'atain wa rak'atin fil witri hatta ya'muru ba'di hajatihi. Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar pernah salam mengakhirkan sholat antara 2 rakaat dengan 1 rakaat dalam witir. Jadi tetap witirnya 3 rakaat tapi 2 salam. Yang 2 apa namanya ini? Ini namanya syafa'. Nih. Karena Rasulullah SAW yafsulu syaf'an wal witra bitaslim. Rasulullah itu memisahkan antara 2 rakaat dan yang 1 rakaat dalam witir dengan salam yang bisa kami dengar. Jadi berarti salamnya witirnya 3 tapi 2 rakaat salam. Yang 2 itu namanya syafa'. Syafa' itu artinya genap. Wasyafa'i walwat, dan yang genap dan yang. Kalau pakai niat gimana? Usolli sunnat syafa'i ma'al witri. Aku sholat genap bagian dari witir. Sholatnya genap tapi genap ini bagian dari witir. Yang nggak tepat itu kalau begini. Ini kata apanya? Bilal biasanya kalau di masjid-masjid, sallu sunnatal witri rak'ataini jami'a rahimakumullah. Iku bingung, Mbak. Salatlah witir ganjil tapi 2 rakaat. Yo apa cara nih ganjil tapi yang tepat apa? Sallu minal witri rak'ataini. Salat bagian dari witir 2 rakaat. Insyaallah seperti itu. Jelas? Nah, jadi dengan yang ini memang ini formasi yang masyhur di Indonesia. Kalau Muhammadiyah memang ini. Padahal di keterangan Muhammad sendiri itu suruh meninggalkan yang ini. Jangan pakai yang ini. Disuruh pakai yang 4 4 3 atau 2 2 2 1. Makanya 2-nya berapa? 5. Makanya yang menang nomor 2. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.